Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui program Rehat, Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 28 Juli tahun 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau di atas segala nama. Tidak ada nama yang dapat disejajarkan dengan nama-Mu yang agung dan mulia. Malam hari ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya firman yang akan kami dengarkan dan renungkan malam hari ini, kami mengerti dan kami berjuang melawan segala kelemahan kami untuk melakukannya. Dan biarlah firman ini juga mengubahkan hidup kami dalam kesempurnaan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Mazmur 65 ayat 1 sampai ayat 14. Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat 14. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu.
tempat terbitnya pagi dan petang, kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bersyukur adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Konon katanya, ada seorang yang datang kepada seorang pendeta yang sudah melayani sekitar 20 tahun. Meminta didoakan. Dan doa itu adalah doa syukur. Karena jemaat tersebut tidak lulus calon penerimaan pegawai negeri sipil. Tentu hal ini sesuatu yang aneh, bukan? Karena yang biasanya didoakan adalah orang yang berhasil, orang yang sukses. Tetapi yang datang meminta untuk didoakan dalam doa syukur kepada Tuhan adalah seorang yang tidak lulus mengikuti CPNS tersebut. Saudara-saudara, jemaat tersebut menyampaikan kepada pendeta bahwa dia bersyukur. Karena apa? Karena ia yakin ada rencana terbaik Tuhan dalam hidupnya di balik kegagalan itu. Dan yang kedua, kalaupun dia tidak berhasil, karena tentu ada orang yang lebih membutuhkan pekerjaan itu daripada dia. Saudara-saudara, persoalan ini ataupun realita ini sulit untuk kita pahami. Oleh karena itu pentingnya belajar firman Tuhan. Seperti kitab Mazmur pasal 65 yang kita baca bersama pada malam hari ini. Di mana si pemazmur memahami segala sesuatu yang dialaminya dalam hidupnya adalah rancangan terbaik dan campur tangan dari Tuhan. Dengan perspektif iman yang demikian, rasa dan tindakan syukurnya bukan semata-mata didasarkan pada pencapaian-capaian keinginannya, melainkan bersyukur bahwa sudah menjadi bahagian dari kehidupannya. Menarik sekali jika kita memperhatikan Mazmur ini. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Daud dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah sebuah kesaksian. Oleh karena ia telah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Nyanyian syukur yang kita baca malam hari ini diawali dengan kata kepadamulah. Artinya kepada Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur tidak bertolak dari kondisi perasaannya, kondisi kegembiraan hatinya, melainkan karena pengertiannya akan kasih Allah yang berlaku di dalam hidupnya, di mana Allah yang menciptakannya, dan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang menjadi alasan bagaimana ia bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik ketika kita berhasil, kita gagal,
kita sukses, tidak sukses, adakah yang menghalangi kita untuk bersyukur? Saya percaya kalau kita memiliki perspektif seperti si pemazmur Daud dalam Mazmur 65 ini, dalam segala hal apapun kita akan bersyukur. Seperti seorang jemaat yang datang kepada Tuhan, minta untuk didoakan. Di dalamnya ada syukur kepada Tuhan. Oleh karena dia tidak lulus CPNS, tetapi ada hal yang lain yang dia syukuri di balik semuanya itu. Bahwa ada rancangan-rancangan yang sudah dan akan Tuhan buat dalam hidupnya. Mengapa saudara-saudara kita harus mengucap syukur dalam segala? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Saya kira yang penting dibangun dalam hidup ini adalah jiwa, sikap dan tabiat sebagai orang yang terus-menerus bersyukur. Tidak hanya ketika sukses, tidak hanya ketika berhasil, tetapi dalam hal apapun selalu ada kesyukuran yang dinyatakan di hadapan Tuhan. Mengapa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena pikiran kita bukanlah pikiran-pikiran yang dikendalikan oleh situasi dan keadaan di sekitar kita. Tetapi pikiran-pikiran kita adalah pikiran yang dikendalikan oleh Allah dan Roh yang selalu memimpin kita untuk melihat dan memahami rencana dan rancangan Allah di dalam hidup kita ini. Tuhan memberkati. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Syukur dan hormat kami haturkan kepadamu malam hari ini Tuhan. Oleh karena pikiran kami bukanlah pikiran yang dikendalikan oleh situasi dan keadaan yang terjadi di sekitar kami. Oleh situasi dan keadaan di dalam hati kami. Tetapi hati dan pikiran kami dikendalikan oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga tidak ada satu perkara pun di mana kami tidak menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan malam ini. Memberikan kepada kami cara pandang yang baru, yang berbeda terhadap hidup ini. Bahwa tidak hanya ketika kami berhasil dan sukses kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tetapi di dalam kegagalan sekalipun ada syukur yang kami panjatkan kepadamu. Tuhan, malam hari ini kami jadikan sebagai kesyukuran kami di tengah keluarga kami. Mungkin untuk situasi sekarang ini kami adalah keluarga yang belum menggapai semua harapan dan impian dan cita-cita kami. Tetapi firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami malam hari ini untuk yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ajaib
itulah yang menjadi pengharapan kami. Tuhan, kami berdoa bersama dengan saudara kami yang mengucap syukur oleh karena pertambahan usia kelahiran. Berdoa bersama Ibu Yohana Yuni Rombelayuk, Ibu Joyce Maria Francina Laetemia, Giardina Cahaya Matasik Patiung, Kevin Juliansen, Chelsea Aurel Kano, Ibu Yulia Asnita, Sean D. Nathaniel Todingrante, Justin Tangke Kondoara, dan saudara-saudara kami yang mengucap syukur oleh karena menikmati berkat pengasihan-Mu Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Teguhkan mereka dalam rasa syukurnya kepadamu. Kami menopang saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang memohon belas kasihan Tuhan untuk kesembuhan dari sakit penyakit, membutuhkan penghiburan dari Tuhan, pemulihan ekonomi, mendapatkan pekerjaan, bisnis dan usaha berjalan kembali dengan normal, mendapatkan pasangan hidup dan mendapatkan keturunan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua pengharapan itu dinyatakan. Demikian juga bersehati perdoa untuk pelayanan di tengah jemaat, bahkan pemberitaan Injil dimanapun. Ya Roh Kudus, kobarkan hati setiap pelayan-Mu, pendeta, penatua dan diaken, pengurus OIG, dan juga para misionaris yang memberitakan Injil dimanapun sekarang ini. Tuhan, jika kami istirahat malam hari, lindungi kami. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, dan kami terus mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kiranya kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Demikianlah rehat renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 28 Juli tahun 2020. Tuhan memberkati.